Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Asyura Yuzirma dengan NIM 19070260041. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Pemberian Makanan Tambahan, Tingkat Pengetahuan Ibu, dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap peningkatan status gizi balita di Puskesmas Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur. Ada latar belakang. Angka balita kurang gizi di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa secara nasional balita berat badan kurang dan sangat kurang prevalensinya adalah 17,7%. Balita pendek dan sangat pendek prevalensinya adalah 30,8%. Dan prevalensi sangat kurus dan kurus adalah 10,2%. Secara nasional diperkirakan potensi kerugian ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak di bawah 5 tahun adalah 4,24 hingga 19,8 triliun per tahun. Tingginya prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak usia di bawah 5 tahun dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas, konsumsi pangan akibat rendahnya ketahanan pangan dalam keluarga, pola asuh orang tua, dan buruknya akses fasilitas kesehatan. Ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara pemberian makanan tambahan dengan peningkatan status gizi balita di Posyandu Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur. Yang kedua, bagaimana hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan peningkatan status gizi balita di Posyandu Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara faktor ekonomi keluarga dengan peningkatan status gizi balita di Posyandu Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur. Selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu menganalisis hubungan antara pemberian makanan tambahan dengan peningkatan status gizi balita di Posyandu Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur. Yang kedua, menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan peningkatan status gizi balita di Posyandu Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara faktor ekonomi keluarga dengan peningkatan status gizi balita di Posyandu Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada status gizi. Status gizi adalah keadaan tubuh manusia dalam kaitannya dengan konsumsi makanan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal seperti usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, penyakit, dan keadaan sosial ekonomi. Penelitian status gizi terbagi menjadi dua, yaitu penelitian secara langsung dan penelitian secara tidak langsung. Penelitian secara langsung yaitu seperti antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Sedangkan untuk penelitian secara tidak langsung menggunakan survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Yang kedua ada pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan ini adalah kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk makanan ringan yang aman dan berkualitas beserta kegiatan dukungan lainnya dengan perhatian khusus pada aspek-aspek ketahanan kualitas dan pangan. Pemberian makanan tambahan ini memiliki dua jenis, yaitu pemberian makanan tambahan pemulihan dan pemberian makanan tambahan penyuluhan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh balita. Nah, syarat makanan tambahan pada balita yaitu suplemen gizi berupa makanan tambahan dalam bentuk biskuit yang diformulasikan khusus dan difortifikasi dengan vitamin dan mineral yang diberikan kepada bayi dan anak balita usia 6-59 bulan dengan kategori kurus. Selanjutnya ada tingkat pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu tentang gizi sangat berpengaruh terhadap perilaku ibu dalam menyediakan makanan bagi anaknya. Semakin tinggi pengetahuan gizi, maka semakin banyak pula perhatian yang harus diberikan pada jenis dan jumlah makanan yang dipilih untuk dikonsumsi. Sedangkan yang tidak memiliki pengetahuan gizi yang lengkap akan memilih makanan yang paling menarik bagi pasca indera dan bukan berdasarkan nilai gizi makanan tersebut. Berikut ada faktor yang berhubungan dengan pengetahuan ibu tentang gizi pada balita, yaitu ada pendidikan, usia, sumber informasi, lingkungan, tingkat ekonomi, dan pekerjaan. Ada faktor ekonomi. Status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam keluarga atau masyarakat berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Pemenuhan kebutuhan pokok di dalam keluarga juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur tingkat pendapatan dan dalam situasi
ekonomi. Nah, status ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan pengeluaran keluarga. Jika akses pangan di tingkat rumah tangga terganggu, terutama karena kemiskinan, maka gizi buruk pasti akan terjadi. Penentu asupan makanan suatu keluarga ditentukan oleh status ekonomi keluarga, sehingga status ekonomi juga menentukan status gizi keluarga. Selanjutnya ada kerangka teori. Pemberian makanan tambahan merupakan asupan gizi pada balita yang dimana pemberian makanan tambahan dapat mempengaruhi status gizi pada balita. Selanjutnya ada pengetahuan ibu dan faktor ekonomi. Keluarga dapat mempengaruhi pola asuh dan status gizi pada balita. Untuk konseling gizi dapat membantu pola asupan dan status gizi balita yang buruk, tetapi ini tidak diteliti oleh peneliti. Selanjutnya ada status gizi balita yang buruk. Dapat terjadi penyakit infeksi pada balita, tetapi ini tidak diteliti oleh peneliti. Selanjutnya ada kerangka konsep, di mana hubungan pemberian makanan tambahan, tingkat pengetahuan ibu, dan faktor ekonomi keluarga untuk mengetahui status gizi pada balita. Ada hipotesis. Yang pertama ada hubungan antara pemberian makanan tambahan dengan status gizi balita di Posyandu Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur. Tidak ada hubungan antara pemberian makanan tambahan dengan status gizi balita di Posyandu Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur. Kedua, ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi balita di Posyandu Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur. Dan tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi balita di Posyandu Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur. 3. Ada hubungan antara faktor ekonomi keluarga dengan status gizi balita di Posyandu Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur, dan tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi balita di Posyandu Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur. Ada metode penelitian, di mana desain penelitian yang saya gunakan adalah cross-seksional. Lokasi dan waktunya, lokasi berada di Posyandu Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur, dan waktunya selama 6 bulan dimulai pada bulan Maret 2022. Untuk populasinya, balita di Posyandu Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur sebanyak 80 orang balita, dan sampelnya yaitu balita usia 2-5 tahun. Untuk ukuran penelitian menggunakan rumus Lovin, sehingga sampel yang diperlukan sebanyak 67 orang. Untuk teknik penelitiannya, yaitu teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Berikut ada rumus Lovin. Kriteria sampel dibagi menjadi 2, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi, di mana kriteria inklusi yaitu balita di Posyandu Bina Sejahtera 3 Ciracas, Jakarta Timur, dan usia antara 2-5 tahun. Untuk kriteria eksklusinya, yaitu balita yang sedang sakit saat pelaksanaan pengambilan data, dan ibu atau balita pergi atau pindah rumah pada waktu pengambilan data. Untuk jenis datanya, di sini ada data primer dan data sekunder. Untuk data primernya, karakteristik responden dan kuesioner. Untuk data sekundernya, informasi terkait profil Posyandu Bina Sejahtera 3 yang akan didapatkan dari data dan wawancara. Berikut ada definisi operasional. Yang pertama yaitu pemberian makanan tambahan. Dengan definisinya, kegiatan pemberian makanan tambahan kepada balita dalam bentuk makanan ringan yang aman dan berkualitas beserta kegiatan dukungan lainnya dengan perhatian khusus pada aspek-aspek ketahanan kualitas dan pangan, serta mengandung nilai-nilai gizi yang memenuhi kebutuhan target, di mana instrumennya itu wawancara dan kategorinya iya atau tidak, untuk skalanya nominal. Yang kedua yaitu tingkat pengetahuan ibu. Dengan definisi semakin tinggi tingkat pengetahuan gizi ibu, maka semakin banyak pula perhatian yang harus diberikan pada jenis dan jumlah makanan yang dipilih untuk dikonsumsi. Sedangkan yang tidak memiliki pengetahuan gizi yang lengkap akan memilih makanan yang paling menarik bagi panca indera dan bukan berdasarkan nilai gizi makanan tersebut. Untuk instrumennya yaitu kuesioner dengan kategorinya jika baik nilainya lebih dari 70%, cukup jika nilainya 60-70% dan kurang nilainya kurang dari 60%. Untuk skalanya ordinal.
Selanjutnya yaitu faktor ekonomi, di mana definisinya yaitu kedudukan seseorang dalam keluarga atau masyarakat berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Untuk instrumennya yaitu kuesioner, kategorinya tidak bekerja, bekerja sebagai PNS, wira swasta, buruh, pedagang, dan pegawai swasta. Untuk skalanya nominal. Yang keempat ada status gizi, di mana keadaan tubuh manusia dalam kaitannya dengan konsumsi makanan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal seperti usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, penyakit, dan keadaan sosial ekonomi. Untuk instrumennya yaitu timbangan dan mikrotois, di mana kategorinya dilihat dari nilai Z-score balita 2-5 tahun berdasarkan IMT per U. Ini mana gizi buruk Z-score yaitu kurang dari min 3. Untuk gizi kurangnya Z-score min 3 sampai dengan min 2. Gizi baiknya Z-score min 2 sampai dengan plus 1. Berisiko gizi lebih Z-score-nya lebih dari plus 1 sampai dengan plus 2. Gizi lebihnya Z-score plus 2 sampai dengan plus 3 dan obesitas Z-score-nya lebih dari plus 3. Untuk skalanya ordinal. Ada metode analisis data. Yang pertama ada pemeriksaan data atau editing. Data yang telah dikumpulkan kemudian diperiksa dan dikoreksi kembali mencegah terjadinya kesalahan. Menghitung jumlah kuesioner yang telah diisi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Setelah itu mengoreksi hasil pengisian kuesioner responden serta hasil pengukuran antropometrik responden. Yang kedua ada pemberian kode atau coding. Dalam pengolahan data yang dikumpulkan disusun dengan baik dalam bentuk kode, terutama pada data yang berbentuk klasifikasi. Data yang dikoding yaitu status gizi, kemudian makanan tambahan, dan faktor ekonomi keluarga. Selanjutnya ada pemasukan data atau entering. Dibagi menjadi dua, yaitu ada analisis univariat dan bivariat. Untuk analisis univariatnya, analisis deskriptif. Pada penelitian ini berupa deskriptif kategorik, di mana hasil akan disajikan dalam bentuk tabel. Analisis ini digunakan untuk menganalisis masing-masing variabel meliputi jenis kelamin, usia, pemberian makanan tambahan, tingkat pengetahuan ibu, faktor ekonomi keluarga, dan status gizi balita di Posyandu Bina Sejahtera 3. Untuk analisis bivariatnya, pengujian menggunakan software SSPS 24 untuk menguji hubungan antara pemberian makanan tambahan dengan status gizi, faktor ekonomi dengan status gizi dalam bentuk ordinal, nominal, menggunakan uji eta, sedangkan menguji hubungan antara pengetahuan ibu dengan status gizi dalam ordinal menggunakan uji gamma. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.